Wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Benteng Umat pada malam hari ini atau pagi hari ini, ya pagi Jumat ya. Saya menemukan banyak video bagus ya, ini dari si Paul Zeng juga dan dari si Christian Prince juga yang dari kemarin juga. Yang dari sini 3 video ini, kan di sini saya mengatakan bahwa demi donasi si Kosman tidak boleh minta maaf. Ternyata tidak hanya masalah donasi, di sini ketahuan ya bahwa Kosman tidak boleh minta maaf. Kalau Kosman minta maaf, maka habislah perjuangan kita katanya. Karena ini akan dibawa ke lembaga-lembaga internasional. Berarti untuk membawa masalah si Kosman ke internasional, maka si Kosman tidak boleh minta maaf kepada kaum muslimin. Karena apa katanya salah si Kosman, kata si Paul Jeng. Dan dia akan dibawa ke internasional. Ini pun dapat kita pahami ya malam ini ya. Live streaming 2 jam lalu, Christian Prince ya, yang adalah gurunya si Sofiatul dan mitranya daripada si Lindsay Murtadin dari WAFM, WA for Murtadin gitu ya. Jadi sama juga memposting masalah si Kosman, bahwa Kosman itu masuk orang yang katanya terkesan dizalimi, dia disiksa gara dia mengabarkan Injil dan dia pindah agama, kan gitu. Ini kan sebuah pembelokan ya. Video-video ini pun video-video yang belum dipastikan benar tidaknya ya. Kalau ini mungkin bisa lah 80%, kalau ini namanya settingan atau apa gimana editing ya. Artinya apa? Kesimpulannya bahwa mereka semua dari geng-geng internasional ini, si Paul Jang dari Jerman, si Christian Prin dengan apologetika, apologet si evangelis internasionalnya, dan juga dengan Lindsay Murtadin dan Tommy Bastaman dari WAFM atau WA for Murtadin gitu ya. Yang di sini juga gitu, mereka memang akan men-setting masalah ini untuk mencoreng pemerintah Indonesia di dunia internasional. Mungkin ya, walau alam bisawab ya. Jadi teori bahwa tidak minta maaf demi donasi belum cukup ya. Juga mungkin bukan hanya masalah donasi, sebagaimana ancaman orang-orang Kristiani ya, bahwa kalau MKC minta maaf kami tidak akan memberikan perjuangan donasi ya, tapi juga berhubungan dengan bahwa minta maaf tidak boleh karena ini akan dibawa ke lembaga-lembaga internasional ya. Silakan di sini dicermati dari si Paul Zeng di malam ini ya. Yang Anda lihat respon di masyarakat itu, contohnya HMC, ya, contohnya tuh si Alwan, siapa lagi tuh yang mengeluh-ngeluhkan yang ikut-ikutan ini. Nah, itulah wajah Islam, itulah wajah Islam, ya kan? Ya, tapi Pak Kacik nggak minta maaf, loh. Ini bukan masalah Kacik minta maaf. Emang salahnya Kacik di mana? Ya kan? Dan apakah Kacik harus minta maaf? Sampai hari ini kan orang Islam menunggu maafnya KC, ya kan? Nah, buat saya kalau KC minta maaf, wah dia sudah habis dia tuh. Perjuangan dia itu akan sia-sia semua, dilumuri tai segala macam. Akan sia-sia. Dan kalau sampai KC itu minta damai, apalagi kemarin kata istrinya itu, ya sudahlah damai semua, dilepaskan semua. Oh, itu malah salah lagi. Berarti level KC hanya Yahya Waloni saja. Nah, padahal perjuangan KC itu ya kita naikkan ke dunia internasional, mewakili minoritas yang tertindas untuk mengangkat. Nah, kalau dia tidak siap dengan itu, jangan tampil di YouTube, jangan pernah sesumbar. Makanya Anda semua yang sedang mainan YouTube, Anda harus siap dengan resikonya. Kalau Anda tidak siap dengan resikonya, ya jangan mainan, nanti cengeng kemarin dia. Ya kan, jelas kan bahwa permintaan maaf tidak boleh. Karena apa? Maka habislah perjuangan kita untuk membawa kasus ini ke lembaga internasional. Ini seperti yang dikatakan oleh si ini ya, si siapa? Si Tommy Bastaman yang di Los Angeles ya, dia akan membawa ke internasional dari gengnya itu. Geng We Are For Murtadin ya, ini gengnya kalau di luar negeri Lindsay Murtadin atau Lindsay Durham ya, seorang istri pastor. Kemudian Pak Tommy Bastaman, kalau di Indonesia itu gengnya ya Sofiatul. Kemudian Ibu Rahma ya, Ibu Rahma Immanuela ya, guru SMA Katolik ya di Jakarta ya, dan kawan-kawan banyak tuh ya. Bu Hana juga, Bu Anita, banyak tuh ya, di Indonesia banyak ada gengnya dia tuh ya. Demikian ya.
Coba dengarkan bagaimana mereka menyampaikan di sini, dan nanti kita tutup dengan dari si Christian Prince. Dia pun mengadvokasi daripada kasus MKC, kata mau dibawa kemana? Ke Senat. Halo, ke Senat Amerika, Bray. Mau dibawa ke Senat, please, katanya, the Christian who live in West. Please, katanya, tolong ya, katanya, orang Kristen yang hidup di Barat, contact your representative in Senat, sampaikan kepada DPR-mu di Amerika. Bayangkan DPR Amerika mau dipakai oleh si Christian Prince. Oke, dengar dulu bagaimana sini ya, si Tommy Bastaman ya. Kan sebuah teman baru bahwa anaknya, yaitu si Muhammad Rizky, mengatakan bahwa Kosman Kostea atau si Kosman Sunir ini tidak pernah menyatakan minta maaf. Ulang lagi ya, Kosman Kostia tidak pernah menyatakan minta maaf. Ini dapat dipahami ya, ini dihubungkan dengan tadi bantuan internasional. Di sini kan yang ngomong ini kan Pak Tommy Bastaman, yang mungkin diminta oleh juragannya, yaitu si Lindsay Murtadin tadi. Lindsay Murtadin yang seorang pengusaha itu, yang bos WAFN ya, World We Are For Murtadin Groups ya, ini juga sama ya, WAFN We Are For Murtadin. Ini sudah jaringan internasional ya, termasuk juga jaringan Al Hayat daripada Sofiatul, bosnya Sofiatul juga. Nah, di setahun lalu di sini pun ketika kasus si MKC dilaporin oleh RASI ya, RASI ya, Lembaga Swadaya Masyarakat di bidang spiritual Indonesia, terdiri atas berbagai macam agama gitu dan berbagai macam etnis. Di si KC pun dilaporkan di sini kan, dilaporin nih. Tetapi di sini kan diminta si KC itu minta maaf, karena yang melapor itu pun tidak bermaksud mau memenjarakan, tapi merubah sikap si MKC agar menghormati. Dan sudah saya tayangkan kan videonya, bagaimana orang kuat gitu ya, yang direkam oleh si Layar Teologi atau Henry Pan ya, itu mengatakan, saya melaporkan tidak untuk memenjarakan loh, tapi untuk biar itu saling menghargailah. Nah, di sini ada ya, MKC perlu minta maaf, ini alasan saya. Jadi si Rudi Pan ini mencoba memfasilitasi pensolusian daripada si Kosman, dan harus minta maaf di atas materai. Tetapi di sini banyak ya subscribernya pada kabur semua, pada kabur. Saya akui memang banyak viewersnya pada kabur, kecewa dengan tindakan si Layar Teologi, bahwa mereka tidak mau minta maaf. Apa yang dilakukan si KC ini benar. Dan di sini nanti mereka diadukan ke sini kan, ke si, ini setahun lalu ya, ingat ya, setahun lalu ini pun sama, ini di Layar Teologi untuk minta maaf. Di sini setahun lalu juga dari si Paul Jeng. Nah, disinilah saya membongkar identitas si MKC dari rekeningnya. Ternyata dia namanya adalah Kosman, berkembang menjadi Kosman Kostia, berkembang jadi Kostea, berkembang ke Muhammad Cornelius, dan seterusnya. Ada sekitar 5 buah Facebook ya beliau ya, dan nomor rekeningnya. Nah, di sini namanya mereka akan membantu si Kosman apabila Kosman tidak minta maaf. Ulang lagi ya, mereka akan membantu Kosman untuk menunjukkan bukan arogansi ya, harga diri Kristiani gitu. Kamu jangan minta maaf, akan kami bantu. Kamu kabur-kaburan aja, hidup kamu ditanggung. Mungkin begitu, demikian kira-kira ya. Dan di sini tergambarkan untuk pertama kalinya nomor rekening dia, dan oleh karena itulah terbongkar juga lah Facebook dia yang banyak. Artinya apa? Mereka dari apologet Kristen menginginkan jangan ada kata-kata minta maaf. Kata-kata minta maaf menunjukkan ayam tuh, kalau ayam betina itu orang yang kalah, orang yang lemah. Dan kalau mereka minta maaf, maka donatur tidak akan membantu. Nah, di sini pun sama ya. Ya, ini silakan ya. Di sini kalau kita lihat ucapan daripada si Tommy Bastaman, kalau mau jadi penginjil dan takut mati, jangan jadi penginjil katanya. Berarti apa? Dia menghendaki orang-orang di dalam negeri ini untuk berani berkasus, berani menyatakan kebenaran tanpa minta maaf. Jangan menjadi ayam betina gitu loh, harus jadi ayam jantan gitu kira-kira ya. Kalau tidak akan saya supply dananya, kan demikian kan. Nah, kalau mereka mau melawan, diberi dananya. Nih silakan dengarkan ya, dan nanti dia akan jawab oleh anaknya MKC bilang katanya, menurut saya katanya, Pak KC tidak pernah minta maaf loh, bla 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 seterusnya. Ya silakan ya, nikmati. Bukan saja Pancasila, kan harus bukti kan, bukan hanya teori saja. Tentunya ke arah sana, makanya kembali lagi keluh kesah itu tanpa menunjuk ke kiri dan ke kanan, seharusnya kita berfungsi sebagaimana fungsinya. Itu juga ya, itu dari saya, supaya mereka juga sadar akan fungsinya dan tanggung jawabnya. Satu poin saja, kita mengatakan gembala yang baik rela mati buat dombanya. Ya, tetapi orang yang gak berani mati buat dombanya adalah gembala upahan. Nah, jadi kembali lagi, kalau mau jadi pendeta itu jangan
bukan lulusan sekolah teologi. Syaratnya kita mau jadi gembala itu rela mati buat dombanya. Kalau nggak berani mati, jangan jadi gembala. Simpel aja. Ya, saya tidak mendebat, tapi berdasarkan firman di lapangan. Terima kasih. Silakan Pak Febri. Oke, untuk Febri, anaknya ini bagaimana? Apakah ada permintaan maaf yang dilakukan, apa yang dilakukan oleh MKC? Nah, terima kasih. Silakan. Baik, Salam Abi dan hambanya semua, terima kasih atas kesempatan hari ini kita bisa berkumpul lagi di tempat ini untuk membahas terkait permasalahan Bapak Muhammad Kosman atau MKC. Saya juga banyak sekali melihat pemberitaan di luar sana katanya Pak MKC meminta maaf dan menyesali perbuatannya. Dari tanggal 9 pertama saya bertemu beliau di Baris Krim Polri, beliau cuma mengatakan begini, ini keyakinan saya, ini yang harus bela. Dan di mana salah saya untuk membela keyakinan saya ini? Yang sudah bertahun-tahun saya sampai diusir dari kampung halaman hingga mungkin yang ke-7 sekarang sampai masuk Baris Krim. Dan beliau tidak pernah mengeluarkan sedikit pun statement saya meminta maaf. Sampai hari ini saya belum dengar sama sekali dari mulut beliau beberapa kali bertemu. Ada mungkin beliau mengatakan meminta maaf itu bukan maaf secara formal meminta maaf kesalahan, bukan, tapi beliau mohon maaf ya, ini harus saya buka katanya. Kalau itu memang ada video lama, beliau mengatakan ya mohon maaf ini harus saya buka kebenaran ini gitu loh. Jadi bukan saya minta maaf karena saya membuat seperti ini atau berniat menistakan, nggak ada. Karena beliau hanya sebagai warga negara Indonesia yang dijamin oleh undang-undang secara konstitusional, beliau hanya menggunakan hak jawab. Ketika di luaran sana banyak yang mengatakan seperti yang tadi rekan saya katakan, ada pemuka agama di luar yang mengatakan di salib katanya ada jin kafir. Nah itu Pak KC tergelitik di situ untuk menjawab. Dicari di Alkitab beliau tidak ada. Ya, untuk memverifikasi niat tersebut, ya silakan masuk ke channel Muhammad KC ya, atau Muhammad KC ya, Muhammad KC gitu ya, ada K besar, C besar ya, silakan masuk sana. Di sana kan turning point beliau menjadi penginjil itu adalah membongkar kitab kuning. Karena dia orang kitab kuning, mungkin dia gagal sebagai ustadz atau dipecat atau apa, dikecewa. Lalu menjelek-jelekanlah kitab kuning. Dan di sini pun silakan masuk ke Paul Zeng ya. Di sini mana nih? Kitab kuning dibongkar, Muhammad KC dilaporkan. Jadi turning point pertamanya adalah pembongkaran kitab kuning, bukan merespon Pak Abu Somad ya, bukan ya. Silakan ya, masuk ke dua buah channel ya. Itu ya, itu dari keluarga KC atau dari juga karena dia si Febri itu kan anaknya juga keluarga ya. Sekaligus juga posisi dia sebagai seorang lawyer atau pembela daripada si KC. Nah sekarang yang terkini malam ini 2 jam lalu si Christian Prince pun ya tumben-tumbenan membawa kasus si KC ya, bahwa ini kata sesuatu pelanggaran HAM besar. Tapi lucunya katanya, please Christian, please contact your representative in Congress ya. Silakan kontak katanya kepada anggota DPR atau DPD daripada Kongres Amerika. Halo, bingung saya. Apakah Kongres Amerika ngurusinnya kayak ginian? Ya coba dengarkan ya bagaimana. We are behind you. We are behind you. Kami ada di belakang kalian atau di belakangmu, Kosman. And I promise you the government of Indonesia, Dan aku janji bahwa pemerintah Indonesia, the filthy, perverted government of Indonesia, who is full of bars. Bars is okay, protected by the government. Drinking, prostitution is big prostitusi dibolehkan, minuman keras dibolehkan. business. But the guy, he is defending his faith, Tapi orang ini katanya mempertahankan agamanya, speaking about Jesus, that berbicara tentang penginjilan Kristus. we don't want Muhammad, we beat him. Kemudian kalian memukulnya. Dan demikian ya. Jadi dia betul-betul si Christian Prince ini mencoba mengadvokasi. Kenapa Christian Prince mengadvokasi? Saya bilang channelnya kan si Lindsay Murtadin. Lindsay Murtadin pernah berdialog langsung ya, secara live streaming dengan si Christian Prince. Dia mengaku, saya ini murtadin loh, kepala saya ini mahal, bla bla bla, gitulah kira-kira. Saya ini korban HAM, bla bla bla. Saya dulu kena di tahun 1998, bla bla, banyak sekali. Lindsay Murtadin yang merupakan bos WAFM, WA4 Murtadin, gengnya si Tommy Bastaman, Sofiatul, kemudian
Kalau di Indonesia mungkin Ibu Rahma, Bu Anita dan seterusnya ya, banyak sekali di Indonesia juga ya geng-geng dia ya. Sekali demikian saja, itulah kira-kira faktanya. Apa artinya bahwa tidak minta maaf ini memang sudah disetting oleh mereka agar kasusnya bisa dibawa ke ranah internasional. Dan mungkin juga menjanjikan bantuan. Kalau si KC minta maaf habis katanya. Tidak ada bantuan dari dunia internasional atau dari Kristen dan tidak akan dibawa ke ranah internasional. Demikian saja segera, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.